Saudara mari buka Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-7 dulu. Ya. Jadi jangan ribut buah. Buah yang mana? Buah yang menipu, mengakal-ngakalin orang. Lalu akal-akalanmu menipumu berhasil, lalu kau bilang Tuhan terima kasih untuk akal-akalan yang kau setujui. Nggak ada, saudara. Yesua, Amasya, yang adalah Yahweh itu sendiri akan menolong kita untuk membuang semua sifat akal-akalan dalam hidup kita, menjadikan kita manusia yang murni, yang tulus. Ya, Dia nggak beri kita akal-akalan, tapi Dia beri kita hikmah, wisdom, to make us be a wise person. Ya, mari kita buka Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ke-7. Kita bicara tentang siapa orang yang mengasihi Dia. Ya, kita bicara tentang Yohanes 14 ayat 21. Jadi kalau kita bicara tentang mengasihi, Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, mereka yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya. Sekarang pertanyaannya, perintah yang mana? Bagaimana cara memeliharanya? Pagi ini kita akan belajar dari kitab suci, dari kebenaran yang harus menjadi dasar iman kita. Mari buka Keluaran 20 ayat pertama sampai ke-7. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu. Nah, saudara kalau baca kitab suci terjemahan yang salah, saudara nggak ketemu nama Yahweh. Ya, saudara hanya ketemu Akulah Tuhanmu. Tuhan itu menunjuk satu jabatan, saudara, sama seperti guru, ibu, bapak. Ya, ada banyak ibu, ada banyak bapak, ada banyak guru, ada banyak direktur, ada banyak dokter. Dan jabatan itu menunjuk dengan pribadi yang banyak, saudara. Kebenarannya itu memang Tuhan itu hanya satu. Ya, tapi manusia mendirikan banyak Tuhan dengan nama yang berbeda. Ya, ada orang yang mendirikan Tuhannya menamakan Allah. Ada orang yang mendirikan Tuhannya namanya Yesus. Ya, yang berasal dari nama Zeus, Ioleus. Ya, berubah menjadi Yesus. Ya, itu dewa, nama dewa Yunani yang dipuja sebelum bangsa Yunani mengenal Yesua. Sebelum bangsa Yunani menerima kabar baik tentang Yesua. Saudara harus belajar itu. Saudara baca mitologi, ya. Di situ ada banyak nama Tuhan yang didirikan oleh manusia. Ada Kumbaya, saudara. Ya. Ada banyak nama Tuhan, ya, yang mereka percaya sebagai pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau saudara menyembah Tuhan yang disembah oleh Nuh, oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, nama yang dia perkenalkan kepada umatnya adalah Yahweh, yang artinya aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Itu sebabnya jika saudara hanya mendirikan nama-nama Tuhan yang lain, pengajarannya pun berbeda. Saudara menyembah nama Tuhan yang bernama Allah yang disembah oleh bangsa Mesir sebelum pra-Islam, maka pengajarannya berbeda, saudara. Ya. Orang yang menyembah Allah itu orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu pernah hadir sebagai manusia dan menamakan dirinya sebagai Yesua. Mereka sebut dengan Isa. Ya. Mereka ambil bahwa pribadi itu turun dari keturunan Isai, anak Daud. Gak sama, saudara. Kalau saudara sembah Zeus, itu sebabnya saudara berkiblat kepada pengajaran paganisme di Yunani sana, yang mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran itu menjadikan mereka berbakti pada hari di mana mereka menyembah dewa matahari. Ya, makanya namanya Sunday. Dan mereka bilang bahwa anak dewa mereka itu pernah lahir di bulan Desember tanggal 25. Gak ada, saudara. Saudara, kalau saudara datang kepada Roh Kudus, saudara akan dibuat menjadi haus membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Gak perlu banyak baca buku, saudara.
baca buku yang satu ini, saudara jadikan landasan iman saudara, sama dengan saya, saudara nggak ketemu bahwa pribadi yang mati di kayu salib itu pernah lahir di bulan Desember, nggak ada. Dan di dalam kitab suci ini juga nggak dicatat bahwa dia bangkit pada hari perayaan Paskah, nggak ada. Justru dia mati pada saat bangsa Israel merayakan Paskah. Saudara akan against dengan pemberitaan yang saya sampaikan. Oh, saudara nggak rendahkan hati saudara, minta tuntunan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang mencurahkan rohnya, sehingga saudara nggak bisa enggak, dibuat rindu untuk baca firman. Dan saudara belum baca penuh, at least saudara diberikan hati untuk mudeng dengan pemberitaan kebenaran yang saya sampaikan. Mari buka Keluaran 20 ayat yang pertama sampai 7. Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertanyaannya, kalau saudara bilang Tuhan itu semua sama, mari kita duduk, kita ngobrol, kita berbicara. Apakah Tuhan yang disembah oleh bangsa Jepang itu, Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain, mereka mengakui bahwa Tuhan mereka itu pernah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Enggak, saudara. Tuhan yang disembah oleh bangsa Cina dengan agama Konghucu mereka. Mari kita duduk bersama dan kita tanya, apakah Tuhanmu itu pernah membawa segerombolan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Enggak, saudara. Ini cukup membuktikan bahwa tidak semua Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia itu adalah Tuhan yang satu itu. Jadi kalau saudara membangun iman saudara berdasarkan Tuhan yang disembah oleh Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara harus kembali kepada kitab suci ini dan letakkan dasar imanmu kepada apa yang ditulis oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabinya sejak zaman pertama kali dia menciptakan Adam dan Hawa.